Gemini, apa kabar? Halo Gemini. Ini adalah hal yang harus dan wajib kamu tahu sebelum Desember 2020. Oke. Jadi di sini kamu bisa mendapatkan hari demi hari, day by day yang harus kamu perhatikan, yang mungkin akan muncul sebagai tantangan, dan bagaimana kamu bisa memaksimalkan kemampuan, kekuatan kamu, kelebihan kamu, dan mungkin ini juga bisa jadi pengingat kamu untuk beberapa kelemahan kamu yang bisa jadi sering kali muncul ketika sebuah masalah atau sebuah tantangan datang. Oke? Let's see. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan, bisa menjadi lilin kecil yang menemani kamu menjalani hari demi hari menuju Desember 2020 dan meraih kesuksesan yang kamu inginkan. Oke? The Universe Energy and Spirit Guide, this is for Gemini menuju Desember 2020. Aku merasa di sini sesuatu tentang istirahat, oke? Sesuatu tentang bekerja terlalu keras sehingga seperti butuh istirahat, self care, oke? Tentang bagaimana kamu merawat diri kamu, bagaimana kamu lebih menghargai badan kamu gitu. Nine of Wands. Oke, kita akan klarifikasi kartunya satu-satu untuk mendapatkan lebih jelas tentang apa yang sedang dan harus Gemini upayakan agar setidaknya kehidupan jadi lebih mudah untuk Gemini menuju Desember 2020. Oke. Ya. Two of Swords, Seven of Pentacles, Six of Pentacles, King of Pentacles, in reverse, Knight of Swords. Oh my god. Kamu punya Knight of Swords in upright, ya, di posisi yang seharusnya, dan Knight of Swords in reverse. Justice. Oke. Gemini, kamu butuh keseimbangan, ya. Aku langsung channeling message dan aku mendapatkan sense itu. Kamu butuh keseimbangan dalam kehidupan kamu yang sekarang ini sedang kamu jalani, ya. Kamu terjebak dalam sebuah rutinitas yang menghabiskan tenaga, lebih tepatnya energi, ya. Mungkin tidak secara fisik kamu membabi buta bekerja keras gitu. Meskipun untuk beberapa iya, beberapa betul-betul memakai fisiknya untuk bekerja, dan Spirit Guide mau mengingatkan kamu untuk mengambil waktu untuk istirahat, ya. Cintai badan kamu, cintai diri kamu, karena istirahat tidak hanya akan meningkatkan produktivitas kamu di hari-hari berikutnya, oke? Dengan saving energi, dengan menyimpan energi, dengan tidak habis-habisan di awal, kamu akan punya energi untuk menghadapi hari-hari selanjutnya, dan itu bagus. And then selain buat produktivitas, intuisi kamu ketika kamu lelah akan berjalan dengan tidak seharusnya. Jadi seringkali kita akan kelelahan, kemudian kita tidak bisa mendengar dengan baik apa yang intuisi kita katakan, ya. Jadi istirahat gak cuma bagus buat produktivitas, tapi juga bagus untuk kamu lebih bisa mendengarkan intuisi kamu bicara apa. Solusi untuk beberapa persoalan dalam kehidupan kamu ini sepertinya akan datang, ya. Solusinya, dan mungkin kamu sebelum datang dalam kenyataan, reality, seperti memimpikannya. Jadi kalau kamu sedang ada dalam sebuah persoalan atau masalah, tiba-tiba kamu seperti dapat sense atau rasa tentang bagaimana persoalan itu akan selesai, bagaimana kamu akhirnya akan mendapatkan jalan keluar melalui mimpi. Saat kamu tidur, ya, aku semacam kamu dapat inspirasi, kamu dapat dapat rasa itu, dapat rasa tentang kayak tiba-tiba kayak dapat ting gitu. Oh, oke gitu. Akhirnya kamu akan tahu itu. Perhatikan simbol dan juga pesan serta ide yang muncul, ya, ini menjelang kamu tidur atau ketika kamu terbangun tengah malam. Tiba-tiba kamu kayak mendapatkan vision, kamu kayak mendapatkan penglihatan tentang bagaimana persoalan hidup kamu ini akan mendapatkan solusi gitu, ya. Dan semesta mau kamu tahu bahwa aku merasa di sini beberapa dari Gemini waiting too long for someone or something. Jadi kamu
menunggu terlalu lama untuk sesuatu yang kamu harapkan terjadi dalam hidup kamu, atau seseorang datang dalam kehidupan kamu, atau kamu menunggu seseorang untuk hadir, seseorang dari masa lalu, beberapa adalah orang baru, dan kamu diingatkan untuk tidak terperangkap dalam energi itu, ya, kayak menunggu dalam sebuah ketidakpastian, hanya menunggu tanpa berusaha melakukan sesuatu yang baik setidaknya untuk diri kamu sendiri dulu, sebelum melibatkan orang lain dalam kehidupan kamu, ya. Ini semacam wake up call, ini semacam alarm agar kamu move on, agar kamu tidak menunggu sesuatu yang tidak pasti yang akan membuat kamu kehabisan energi, ya. Dan ya, waktu pertengahan November hingga akhir November menuju Desember 2020 ini adalah waktu yang tepat bagi Gemini untuk fokus dan mengubah arah, ya. Jadi aku lebih merasa di sini kalau kamu lagi nyetir, kamu biasanya ambil kiri, ya. Ini saatnya kamu ngambil kanan, gitu. Ubah directionnya, ubah arah hidupnya. Fokus juga pada manajemen waktu, karena aku merasa di sini kamu keteteran, ya. Ada beberapa yang tidak cukup disiplin masalah waktu, dan itu akan berakibat fatal untuk Desember 2020. So, ya, lawanlah malas itu, Gemini, oke? Dan jangan lupa juga untuk melawan ketakutanmu dengan energi The Emperor here. Munculkan keberanian dan kekuatan itu. Lawanlah ketakutan kamu, takut gagal, takut mencoba sesuatu yang baru, sorry. Fokus, ya. Dan kejar mimpimu, jangan biarkan penolakan-penolakan, jangan biarkan kegagalan-kegagalan kamu di masa sebelumnya, di masa lalu, itu menahan kamu dari mendapatkan keberhasilan, ya. Jadi jangan terbayang-bayangi oleh kegagalan kamu sebelumnya. Jangan mau dibayang-bayangi oleh saat-saat dimana kamu ditolak, gitu. Karena apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, itu yang akan datang. Berhati-hatilah dengan itu. Kamu harus lebih bijak dalam mengendalikan, ya, apa yang otak kamu pikirkan, apa yang diri kamu rasakan, ya. Selalu berada dalam frekuensi yang baik, ya, good vibes gitu. Jadi getarannya tuh getaran yang bagus, moodnya happy, ya. Kalaupun gak bisa happy sepanjang waktu, ya, we all only human, kita cuma manusia yang gak mungkin dong kita happy 24 jam. Tapi paling gak ketika ada sesuatu yang membuat kamu murung atau sedih atau kecewa, kamu bisa cepat mengubah energi itu, ya. Secepat itu kamu mengubah energi, secepat itu juga keberhasilan yang mungkin kayak sebelumnya pending, ini akan segera datang, gitu. Dan untuk beberapa, ya, seperti untuk yang sekolah yang sedang fokus dengan belajar studinya, aku mendapatkan pesan dari Spirit Guide tentang do what you want to do, lakukan apa yang ingin kamu lakukan selagi masih dalam koridor bahwa itu adalah sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan, bahwa itu sesuatu yang baik dan tidak bersifat merusak diri kamu, bahwa itu adalah pilihan dari hati kamu, ya. Sesuatu yang kamu cintai, sesuatu yang ingin kamu lakukan. Jadi aku merasa di sini ada potensi kamu terjebak dalam situasi di mana kamu terlalu mendengarkan mungkin beberapa yang diinginkan orang tua yang sebenarnya bertentangan dengan yang kamu inginkan, atau yang diinginkan oleh lingkungan kamu jika itu bukan orang tua. Jadi semacam ada, ya, ketika menentukan kamu mau kerja apa atau kamu mau meneruskan kemana setelah sekolah, gitu. Kemudian kamu seperti punya keyakinan sendiri tentang apa yang ingin sekali kamu lakukan dan kamu merasa akan berhasil dan sukses di situ, tapi kemudian banyak orang berusaha untuk mematahkan keyakinan itu dan kamu berpotensi untuk ke distract. Kenapa harus disampaikan ini? Agar kamu bisa tetap berpegang teguh pada apa yang kamu yakini baik untuk kamu. Selagi memang itu baik, ya. Selagi memang itu bisa dipertanggungjawabkan dan kamu suka dan kamu konsisten juga berkomitmen bahwa setiap hal yang akan kamu lakukan dengan keputusan kamu itu, kamu akan bertanggung jawab penuh atas segala hal yang terjadi. Oke? Dan kebahagiaan, kesuksesan itu bukan barang mahal. Jadi oke, masalah bahagia dulu aja deh. Itu bukan barang yang mahal. Jadi kamu gak perlu menganggap itu sebagai sesuatu yang jauh, yang sulit untuk didapatkan. Kamu kayak perlu banyak uang dulu, atau kamu ngerasa gini nih.
Aku mendapatkan perasaan bahwa kamu ngerasa perlu uang banyak dulu untuk bisa bahagia. Aku harus punya rumah yang gede dulu, atau kamu punya rumah idaman dan lain-lain. Kamu punya mobil idaman, kamu punya sesuatu yang sangat kamu inginkan, dan tolak ukur kebahagiaan, iya, kamu standarkan dari itu. Apakah kamu mendapatkan itu atau tidak, maka itu juga yang akan menentukan kebahagiaan kamu. Which is, ketika itu belum kamu dapatkan, maka kamu gak akan bahagia. Bagaimana mungkin seseorang atau jiwa yang tidak bahagia bisa menarik kesuksesan? Aku belum pernah dapat teori itu, oke? Jadi, hilangkan itu, oke? Kecenderungan itu, bahwa kebahagiaan dan sukses itu bukan barang yang mahal, sehingga kalau terutama untuk kebahagiaan, ambil itu kapanpun kamu mau. Munculkan itu dalam diri kamu kapanpun kamu mau, oke? Dan untuk beberapa yang berusaha untuk move on, beberapa yang berusaha untuk pelan tapi pasti melupakan sesuatu, ya, seperti capek banget, seperti lambat banget gitu, karena belum benar-benar punya atau belum benar-benar bertekad untuk move on gitu, yang aku dapatkan ya. Jangan takut atau jangan menghindari berteman dengan orang baru atau menjalin hubungan dengan orang baru gitu. Karena aku merasa di sini ketika kamu memutuskan untuk tidak beranjak dari masa lalu, dari energi kamu bersama dengan situasi yang mengecewakan dan tidak terlalu membahagiakan, itu adalah pilihan yang tidak bijak. Ya, karena itu hanya akan membawa kesedihan, kemudian kamu akan menjadi tidak fokus dengan tujuan dan cita-cita kamu, atau kebahagiaan kamu. Kalau kamu mau bikin simpel aja, nggak usah ngomongin cita-cita atau tujuan, tapi bahagia dulu aja, itu tuh kayak masih jauh gitu. Maka jangan biarkan itu menghalangi, dan bertemanlah dengan banyak orang, itu akan membuat vibrasi kamu jadi bagus, kamu punya good vibes, kamu punya getaran yang menyenangkan. Jadi ketika kamu bahagia, sekeliling kamu ikut bahagia, dan itu akan menarik rezeki. Itu akan menarik keberuntungan dalam hidup kamu. Oke? Gemini, day by day, hari demi hari menuju Desember 2020, aku harapkan bisa kamu jalani dengan seperti yang kamu harapkan. Oke? Yang terbaik dari semesta. Terimalah, bukalah dengan tangan terbuka, dengan hati yang bijak ya, bahwa kamu yang paling bertanggung jawab menentukan arah kehidupan kamu. Jadi be wise ya, dan tetaplah tebarkan cinta untuk sekeliling kamu ya. Jangan lupa kembali kepada family. Kalau ada masalah di keluarga, segera selesaikan. Jangan biarkan itu berlarut. Aku mendapatkan itu dari spirit, dan itu akan membantu kamu untuk healing ya, membantu kamu untuk sembuh, dan kamu bisa lebih clear lagi melihat jalan kamu menuju sukses kamu. Gemini, terima kasih sudah membagikan energi ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kamu. I'll see you on the next video. Take care. Semoga Desember 2020 menjadi hari-hari yang menyenangkan untuk kamu.